Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabarnya hari ini? Wah, tentunya sehat ya. Dan tetap bersemangat untuk pelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Nah, materi pada pagi hari ini mengenai teks eksplanasi. Baiklah, di sini Bapak akan menjelaskan poin-poin yang ada di dalam teks eksplanasi. Di mana teks eksplanasi itu memiliki 4 poin. Yang pertama, pengertian. Yang kedua, ciri-ciri. Yang ketiga, struktur. Yang keempat, kaidah kebahasaan. Ya, kita masuk ke poin yang pertama. Pengertian teks eksplanasi. Nah, di pengertian eksplanasi ini, mungkin anak-anak Bapak ada yang tahu apa itu teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses bagaimana dan mengapa kejadian alam, sosial, budaya, ilmu pengetahuan, dan lainnya yang terjadi. Suatu kejadian, baik itu kejadian alam maupun kejadian sosial yang sering terjadi di sekitar kita, kejadian itu memiliki hubungan yang sebab akibat dan proses. Ciri-ciri teks eksplanasi. Di dalam ciri-ciri teks eksplanasi ini, kita perlu memperhatikan 4 poin yang dimana ciri-ciri itu. Yang pertama, siapa yang tahu? Ya, betul. Informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau faktual. Yang kedua, hal yang dibahas yaitu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, sifatnya informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Yang keempat, fokus pada hal umum atau generik, bukan partisipan manusia. Contohnya, bencana alam, tsunami, gempa bumi, hujan, dan banjir, dan juga lain sebagainya. Dan juga struktur teks eksplanasi. Di mana struktur teks eksplanasi itu juga perlu kita memperhatikan. Di mana struktur teks eksplanasi itu memiliki 3. Yang pertama, identifikasi fenomena. Nah, di dalam identifikasi fenomena ini, di dalam itu dia menjelaskan tentang gambaran atau fenomena peristiwa alam yang akan dibahas. Poinnya bisa mengangkat tentang proses bagaimana fenomena alam tersebut bisa terjadi. Yang kedua, rangkaian kejadian. Nah, di rangkaian kejadian ini, nanti kamu bisa menjelaskan atau melakukan deskripsi dalam beberapa paragraf terkait sebab akibatnya. Bagaimana ini disebut sebagai deretan penjelas. Yang ketiga, interpretasi. Interpretasi dalam teks eksplanasi dapat dikatakan sebagai ulasan atau penarikan kesimpulan. Kamu bisa nanti memberikan tanggapan atau pernyataan terkait fenomena yang diangkat dalam teks tersebut. Dan poin yang keempat, kaidah kebahasaan dalam teks eksplanasi. Nah, di dalam kaidah kebahasaan ini, kamu sangat perlu memperhatikan. Yang pertama, menggunakan kalimat pasif. Yang kedua, menggunakan konjungsi waktu dan kasual. Yang ketiga, terdapat istilah ilmiah. Yang kelima, menggunakan kata kerja material dan rasional. Dan yang keenam, bersifat informatif. Nah, setelah Bapak membaca materi tentang mengenai teks eksplanasi ini, apakah anak-anak Bapak ada yang kurang paham atau yang ingin dipertanyakan? Ada yang sudah mengerti?
Nah, udah paham ya berarti. Ya, mungkin materi Bapak akan Bapak tutup sampai di sini dulu. Ya, terima kasih kepada Ananda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.